Bertahan dengan hidupku yang malam. Oh, sanggupkah kau meyakinkan di saat aku bimbang? Baik, selamat pagi dan selamat datang di acara. Oke. Saya ingin bahwa rumah sakit bisa memberikan pelayanan terbaik ke pekerja, keluarga, mitra, dan masyarakat sekitar. Kalau ini kemudian menjadi semangat kita, ya, kita akan bisa kemudian mengubah rumah sakit ini menjadi rumah sakit yang menjadi nomor 1 di Bontang. Cukup di Bontang dulu, menjadi contoh, ya. Dengan profesionalisme, dengan tenaga ahli yang sekarang, saya merasakan ini.
dokter-dokternya canggih-canggih lah kalau menurut saya ya. Terus yang kedua adalah karena usia 41 kan kalau bilangnya Walter Pitkins ya, dalam bukunya bahwa life begins at 40. Nah, ini 41 lebih 1 tahun gitu. Itu bahwa usia yang matang, usia yang kemudian sebetulnya di dalam hidup kita itu tidak dijerat dari eksternal, tapi benar-benar internally apa yang kemudian kita bisa berkontribusi ke masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai jalan sehatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas support manajemen dan teman-teman semuanya. Sebenarnya HUT Rumah Sakit LNJ Badak yang ke-41. Semoga ulang tahun ini menjadikan kita lebih bersemangat, lebih maju ke depan. Sekian, akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita RSNJ Badak, alhamdulillah tahun ini 41 tahun. Tahun yang tentunya menunjukkan kematangan kita. Alhamdulillah tahun ini kita menyelenggarakan kegiatan yang cukup semarak, dari mulai olahraga, kegiatan kebersamaan, dan hari ini kita melakukan family gathering. Alhamdulillah semua hadir di sini dan memberikan sesuatu yang luar biasa buat kita. Insya Allah ke depannya kita ingin selalu menampilkan yang terbaik buat masyarakat Kota Bontang, terutama untuk LNJ Badak, kemudian para mitra, para pensiunan, dan kita ingin menyampaikan beberapa hal yang tentunya akan kita tampilkan dalam pelayanan produk-produk terbaik kita dimulai dengan tahun-tahun ini. Insya Allah ke depan hal yang baik untuk kita lanjutkan dalam hal produk layanan, kemudian dalam hal menghadirkan dokter-dokter spesialis, dalam hal pelayanan berteknologi tinggi, ya kemudian dalam hal pelayanan untuk masyarakat Kota Bontang, baik itu BPJS, non BPJS, dan kita hadir nanti di luar lingkup dari kompleks LNJ Badak. Insya Allah kebaikan untuk warga Kota Bontang. Terima kasih. RSNJ Badak juara totalitas menembus batas.
Ketika jarak dan titik memagari, gedung dan atap melingkupi, berdiri bergerak kami untuk melintasi. Kami datang mendekat dengan sepenuh hati, mengisi ruang relung jiwa. Sepenuh tangan terbuka, hangat lengan mendekap, semangat gegap gempita. Kami ada untuk mengabdi, tak ada yang dapat merintangi. Merapat dalam barisan sempurna, bersinergi menggapai tujuan mulia, memberi nilai dedikasi nyata bagi semua. Di sini dan di sana, segenap karya jiwa dan raga. Rumah sakit NLE Cibadak, sinergi kesehatan paripurna, totalitas menembus batas. Merapat dalam barisan sempurna, bersinergi menggapai tujuan mulia, memberi nilai dedikasi nyata bagi semua. Di sini dan di sana, segenap karya jiwa dan raga. Rumah sakit Eleng Cibadak, sinergi kesehatan paripurna, totalitas menembus batas. Ketika jarak dan titik memagari, gedung dan atap melingkupi, berdiri bergerak kami untuk melintasi. Kami datang mendekat dengan sepenuh hati, mengisi ruang relung jiwa. Sepenuh tangan terbuka, hangat lengan mendekap, semangat gegap gempita. Kami ada untuk mengabdi, tak ada yang dapat merintangi. Merapat dalam barisan sempurna, bersinergi menggapai tujuan mulia, memberi nilai dedikasi nyata bagi semua. Di sini dan di sana, segenap karya jiwa dan raga. Rumah sakit Eleng Cibadak, sinergi kesehatan paripurna, totalitas menembus batas. Kami datang mendekat dengan sepenuh hati, mengisi ruang relung jiwa. Sepenuh tangan terbuka, hangat lengan mendekap, semangat gegap gempita. Kami ada untuk mengabdi, tak ada yang dapat merintangi. Merapat dalam barisan sempurna, bersinergi menggapai tujuan mulia, memberi nilai dedikasi nyata bagi semua. Di sini dan di sana, segenap karya jiwa dan raga, segenap karya daya untuk mengabdi, tak ada yang dapat mendatangi. Merapat dalam barisan sempurna, bersinergi menggapai tujuan mulia, memberi nilai dedikasi nyata bagi semua. Di sini dan di sana, segenap karya jiwa dan Eleng Cibadak, sinergi kesehatan paripurna. Waduh ini anak tak galak, sebagai cawat tanpa pengingat jelas. Kayak semakin beda, merah-merah mama, musuh punya anak. Kecil. Kalau balik cowok makin cantik, kau perfect kali, asli bidak dari jatuh dari langit. Kalau jadi dengar kekas tu pembal bodoh, sepastikan kan dia dipu jodoh. Sumpan mija sok dah ibang bodoh. Lihat dia nona makin gagal, bikin kakak jadi suka. Dulu ada rambut kepang, dua sekarang
Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan pada hari ini tentunya di acara Ceremonial Anniversary RSM Cibadak yang ke-41. Wow. Dengan sepenuh hati mengisi ruang relung jiwa. Sepenuh tangan terbuka, hangat lengan mendekap, semangat gegap gempita. Kami ada untuk mengabdi, tak ada yang dapat merintangi. Merapat dalam barisan sempurna, bersinergi menggapai tujuan mulia. Terima kasih kepada semua insan RSM Cibadak tercinta yang sudah dengan sabar dan tawakal berjuang bagi kejayaan Rumah Sakit Cibadak, dan kejayaan itu sekarang sudah tampak berada di depan mata. Dirgahayu Rumah Sakit Cibadak ke-41 juara total menembus batas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita semua mencurahkan keberkahan, keberlimpahan untuk RSM Cibadak tercinta. Yang pertama tentu saja mengucapkan selamat atas HUT ke-41 ya. Mudah-mudahan rangkaian acara bukan hanya seremonial gitu ya. Itu tentunya pelayanan rumah sakit itu kalau saya pernah dengar gitu ya, itu kan pelayanan jasa gitu ya. Jadi misalkan di Bontang ini banyak rumah sakit gitu ya, banyak klinik di tempat lain. Itu bukan saingan Bapak Ibu sekalian ya kalau saya dengar teorinya gitu ya. Tapi balik lagi ke diri kita, tujuan utama kita itu apa? Yaitu pelayanan gitu ya. Rumah sakit LNJ Badak ini sudah bertransformasi. Saya lihat rencana-rencana bisnisnya cukup bagus. Jadi kalau saya garis bawahi yang perlu ditingkatkan, pertama kan dari ini kan sifatnya kita jual jasa ya, pelayanan jasa. Jadi pertama ya dari orangnya, dari kompetensinya dan kualitas pelayanannya. Pesan pertama orang itu kalau berobat ya itu pasti pelayanannya. Sinergi kesehatan paripurna, totalitas menembus batas. Rumah sakit LNJ Badak. Badak LNJ. Segenap karya jiwa dan raga. Rumah sakit LNJ Badak. Sinergi Aku bertahan dengan hidupku yang malam. Sanggupkah kau meyakinkan di saat aku tiba? Baik, selamat pagi dan selamat datang di acara Family Gathering Rumah Sakit LNJ Badak. Oke. Saya ingin bahwa rumah sakit bisa memberikan pelayanan terbaik ke pekerja, keluarga, mitra, dan masyarakat sekitar. Kalau ini kemudian menjadi semangat kita, ya, kita akan bisa kemudian mengubah rumah sakit ini menjadi rumah sakit yang menjadi nomor 1 di Bontang. Cukup di Bontang dulu, menjadi contoh, ya. Dengan profesionalisme, dengan tenaga ahli yang sekarang, saya merasakan ini dokter-dokternya canggih-canggih lah kalau menurut saya, ya. Terus yang kedua adalah karena usia 41 kan, kalau bilangnya Walter Pitkins ya, dalam bukunya bahwa life is at 40. Nah ini 41 lebih 1 tahun gitu. Itu bahwa usia yang matang, usia yang kemudian sebetulnya
di dalam hidup kita itu tidak di-drive dari eksternal, tapi benar-benar internally apa yang kemudian kita bisa berkontribusi ke masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai jalan sehatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas support manajemen dan teman-teman semuanya atas terselenggaranya HUT Rumah Sakit LNJ Badak yang ke-41. Semoga ulang tahun ini menjadikan kita lebih bersemangat, lebih maju ke depan. Sekian, akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita RSNJ Badak, alhamdulillah tahun ini 41 tahun. Tahun yang tentunya menunjukkan kematangan kita. Alhamdulillah tahun ini kita menyelenggarakan kegiatan yang cukup semarak, dari mulai olahraga, kegiatan kebersamaan, dan hari ini kita melakukan family gathering. Alhamdulillah semua hadir di sini dan memberikan sesuatu yang luar biasa buat kita. Insya Allah ke depannya kita ingin selalu menampilkan yang terbaik buat masyarakat Kota Bontang, terutama untuk LNJ Badak, kemudian para mitra, para pensiunan, dan kita ingin menyampaikan beberapa hal yang tentunya akan kita tampilkan dalam pelayanan produk-produk terbaik kita dimulai dengan tahun-tahun ini. Insya Allah ke depan hal yang baik untuk kita lanjutkan dalam hal produk layanan, kemudian dalam hal menghadirkan dokter-dokter spesialis, dalam hal pelayanan berteknologi tinggi, ya, kemudian dalam hal pelayanan untuk masyarakat Kota Bontang, baik itu BPJS, non BPJS, dan kita hadir nanti di luar lingkup dari kompleks LNJ Badak. Insya Allah kebaikan untuk warga Kota Bontang. Terima kasih. RSNJ Badak juara, totalitas menembus batas.
bukan 2.000 lagi dok, tapi udah 20.000 deh. Masya Allah, pada Bapak. Oh gitu. Baik, kita sapa dulu nih untuk para audiens yang sudah join di acara webinar kesehatan kali ini. Halo, apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar semua sehat? Boleh di open mic-nya Bapak Ibu. Alhamdulillah, semoga sehat semua ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah join di acara webinar kesehatan hari ini. Tentunya hari ini hari spesial di hari Kamis Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu juga mengikuti acara webinar ini dari awal sampai akhir karena nanti kita spesial ada memberikan giveaway voucher belanja. Berapa Mbak Zakia? Satu orang berapa? 100.000 untuk 5 orang. Nanti ada pertanyaan dari narasumber dan juga nanti ada penanya terbaik ya dan juga menjawab seperti itu. Baik, kita awali, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita kasih pantun dulu nih Bapak Ibu. Aplaus dulu dong untuk kita semua di sini. Terima kasih. Yang di studio Tulip juga seru, ada 5.000. Iya, 5.000 yang hadir. Audiensnya ada 2.000 dokter, Masya Allah. Baik, kita kasih pantun. Pagi menjelang bersinar fajar. Bintang-bintang redup berpijar. Isi merdeka dengan belajar, agar cita-cita mudah dikejar. Terima kasih. Hadirin, agar nasionalisme tetap terjaga, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Hadirin selanjutnya sebelum kita memulai acara ini mari kita berdoa, bermunajat bersama-sama agar acara webinar berjalan lancar dengan penuh berkah. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin amin ya robbal alamin, berdoa selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat di sini sudah hadir Dr. Nurul Fatoni MKes selaku Direktur RSA Jada. Bapak Ibu para wadir yang sudah hadir, yang di Tulip sudah hadir, ada Dr. Potu dan juga mungkin sudah hadir Pak Agus dan Dr. Ati. Terima kasih sudah bergabung. Yang kami hormati di sini, beri aplaus yang meriah, Dr. Retna Ningrum, spesialis mata selaku narasumber. Terima kasih dokter. Apa kabar dokter? Sehat dokter? Alhamdulillah sehat dokter. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih dokter Retna Ningrum. Dan selanjutnya di sini telah hadir juga selaku moderator Dr. Gita Natalie Sitompul. Selamat siang dokter. Baik, serta para peserta seminar yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir hari ini dalam acara webinar kesehatan dengan tema Mata Cerah Berseri Bebas Katara. Kamis 16 Oktober 2025 diselenggarakan oleh Rumah Sakit RSLNJ Badak. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat serta para pengikut di akhir zaman. Perkenalkan saya Lina sebagai host acara webinar hari ini. Izinkan saya sebagai host untuk mempersembahkan rangkaian acara pada hari ini. Hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan, menyimak topik mengenai mata cerah berseri bebas katarak. Beri aplaus dulu. Terima kasih, sudah 1000 yang tepuk tangan untuk saya pada siang hari ini. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Bapak Ibu, acara webinar ini kita setting kurang lebih 2 jam ke depan. Rangkaian acara webinar kesehatan sebagai berikut. Presentasi narsum yang akan disampaikan Dr. Retna Ningrum, spesialis mata. Selanjutnya Q&A. Dan selanjutnya meet and greet dari Direktur RSLNJ Badak, Dr. Nurul Fatoni. Selanjutnya kuis dan closing. Baik hadirin sekalian, apa sih mata cerah berseri tersebut? Secara umum adalah kondisi sehat, namun jika yang dimaksud adalah penglihatan yang kabur, buram seperti berkabut, atau kesulitan melihat jelas, ini bisa menjadi gejala katarak yang merupakan kondisi di mana lensa mata menjadi keruh. Cara terbaik untuk mendapatkan mata yang cerah dan bebas dari katarak adalah menjaga gaya hidup sehat dan melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Nah hadirin, agar kita terhindar atau terbebas dari katarak, apa saja sih yang harus kita lakukan? Mungkin ada pencegahan gaya hidup sehat, mengenali gejala katarak, menangani katarak. Namun sebelumnya kita nanti akan langsung mempersembahkan nanti dengan Dr. Retna Ningrum. Namun sebelumnya kita perkenalkan dulu, mari kita sambut dan perkenalkan moderator kita kali ini yang cantik, masih muda, gesit. Siapa dia? Dr. Gita Natalie Sitompul. Ya, Dr. Gita saat ini selaku Kepala Rawat Jalan di RSLNJ Badak. Untuk itu waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Dr. Gita. Aplaus lagi dong. Terima kasih. Silahkan Dokter Gita. Terima kasih untuk Mbak Lina yang gak kalah cantik ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Untuk webinar saya ambil alih sebagai moderator di sini. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Semoga di siang hari ini semuanya masih cerah berseri juga ya, seperti tema kita pada siang hari ini. Cuacanya juga tampaknya cerah ini ya hari ini, walaupun tadi pagi diawali dengan sendu agak-agak gerimis. Kiranya untuk webinar ini semuanya cerah berseri, dapat mengikuti webinar dengan baik. Ya, seperti telah disampaikan oleh host kesayangan kita, maka untuk siang hari ini kita akan
mengikuti webinar yang mengangkat tema kesehatan mata dengan topik webinar Mata Cerah Berseri Bebas Katarak yang dibawakan oleh narasumber kesayangan kita, Dr. Retna Ningrum, spesialis mata. Namun, sebelum lebih jauh, kita kenalan dulu siapa sih Dr. Retna Ningrum ini. Jadi, Dr. Retna Ningrum ini menyelesaikan studi S1 profesi dokternya di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri 11 Maret Surakarta atau kita kenal sebagai Universitas UNS pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan studi SP1 Ilmu Kesehatan Mata di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga pada tahun 2018 dan mendapatkan gelar spesialis mata. Kemudian mengikuti pelatihan hands-on tentang fakoemulsifikasi yang nanti tidak jauh nih dari tema kita hari ini di KMU Gresik pada tahun 2019. Supaya nggak lama-lama lagi nih, waktu kita agak terbatas juga ya. Kita akan sambut narasumber kita pada siang hari ini, Dr. Retna Ningrum, spesialis mata. Untuk layar saya persilahkan. Terima kasih Dokter Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar siang hari ini. Alhamdulillah senang sekali saya berada di sini untuk sharing sedikit tentang katarak. Next slide, langsung aja. Sebelum kita mengenalkan apa sih katarak itu, ada baiknya kita mengenal apa sih yang dimaksud dengan katarak. Kita kan sudah sering ya ketemu atau mendengar istilah tentang katarak dan hampir semua gangguan penglihatan pada mata, kadang-kadang orang bilangnya langsung katarak. Padahal tidak semua gangguan penglihatan pada mata itu berupa katarak. Katarak sendiri adalah kekeruhan lensa yang menyebabkan penurunan tajam penglihatan yang mengakibatkan terjadinya cacat fungsional yang akan dirasakan oleh pasien. Secara epidemiologi, 82% kebutaan itu disebabkan karena katarak. Dan lebih dari 82% terjadi pada usia dekade 5 sampai ke 6. Artinya dari total seluruh kasus katarak, biasa 82% itu muncul di usia 50 sampai 60 tahun. Di mana kasus wanita lebih banyak dibandingkan dengan kasus pria. Dengan rasio perbandingannya adalah 1,3 banding 1. Dan dari seluruh total kasus kebutaan di dunia ini, 65% diantaranya disebabkan karena kebutaan katarak. Adapun penyebab katarak, yang pertama adalah kondisi degeneratif. Kondisi degeneratif itu artinya penurunan fungsi yang berlangsung secara terus-menerus. Kemudian bisa disebabkan juga karena penyakit sistemik, misalnya diabetes mellitus, hipoparathyroidism, atau neurofibromatosis. Ada juga katarak yang ditimbulkan karena pemakaian obat-obatan jangka panjang. Yang paling banyak misalnya pemakaian steroid, atau bisa dari golongan statin, atau beberapa obat anti kanker seperti tamoxifen, ataupun anti kolesterol golongan statin. Selain 3 penyebab tadi, katarak juga bisa disebabkan karena proses lainnya, misalnya trauma pada mata, kemudian proses inflamasi atau peradangan yang terjadi pada mata. Penyebab lainnya adalah paparan sinar matahari yang berlangsung lama dan terus-menerus. Ada juga yang disebabkan karena kelainan kongenital. Kelainan kongenital ini artinya kelainan dapatan yang didapatkan saat pasien lahir. Bagaimana sih cara penegakan diagnosis katarak itu? Dari pasien akan merasakan beberapa tanda dan gejala. Yang pertama adalah terjadinya penurunan visus. Visus itu tajam penglihatan Bapak Ibu ya. Jadi mungkin beberapa pasien akan menyebabkan kok penglihatannya tambah kabur. Dan kaburnya ini khasnya adalah berlangsungnya secara bertahap. Artinya
tidak langsung mendadak kabur, tapi perlahan, perlahan, makin lama makin bertambah kabur, sesuai dengan perubahan tingkat kematangan dari katarak tersebut. Selain penurunan tajam penglihatan, yang akan dirasakan pasien mungkin adanya silau, di mana penglihatan menjadi lebih sensitif terhadap cahaya matahari, lingkungan yang terlalu terang, atau silau apabila berpapasan dengan lampu ketika berkendara di malam hari. Perubahan yang ketiga adalah dapat menyebabkan perubahan miopik. Artinya, jika pada awalnya pasien itu tidak memiliki kondisi miopia, maka apabila dia menderita katarak pada tahap awal, lensa mata pada katarak awal ini akan mengalami perubahan kekuatan refraksi sehingga dia akan lebih cenderung menjadi mata minus. Semakin lama semakin menguat dan akan bertambah kabur. Selain tiga hal tersebut di atas, gejala yang bisa dirasakan oleh pasien adalah adanya diplopia monokuler. Diplopia itu pandangan ganda. Monokuler itu artinya pada satu mata, ya. Jadi pandangan ganda tapi hanya dirasakan pada salah satu mata. Dan itu tidak bisa dikoreksi dengan pemberian kacamata ataupun lensa kontak. Kemudian gejala lain yang bisa dialami oleh pasien adalah pandangannya merasa seperti kotor atau seolah-olah ada nodanya, ada kabut, ada seperti asap. Nah, itu merupakan tanda-tanda awal adanya katarak pada mata pasien. Untuk penegakan diagnosis, otomatis ada rangkaian pemeriksaan fisik yang harus dijalani oleh pasien. Alat yang biasa kita lakukan untuk pemeriksaan fisik yang paling sederhana dan mungkin ini yang paling sering kita kerjakan pada acara mungkin bakti sosial katarak begitu ya Pak ya, di mana alat pemeriksaan minimal dan pesertanya mungkin agak banyak dibandingkan dengan bukan baksos katarak. Kita biasanya menggunakan alat yang namanya ophthalmoscope direct, di mana caranya adalah pupil atau manik mata pasien itu akan dilebarkan terlebih dahulu sehingga diharapkan dengan kondisi lubang pupil yang lebih besar akan mempermudah pemeriksa untuk melihat atau menilai refleks fundus dari pasien. Adapun caranya adalah pemeriksa akan mengarahkan alat ophthalmoscope direct ini ke arah pupil mata pasien pada jarak sekitar kurang lebih 50 cm. Dan dari pemeriksaan tersebut, pemeriksa akan melihat apabila tidak didapatkan kekeruhan pada lensa, maka lampu dari ophthalmoscope direct tadi akan dipantulkan oleh retina sehingga menghasilkan suatu barangan refleks fundus yang berupa cahaya oranye yang homogen. Apabila terjadi halangan atau adanya kekeruhan lensa, maka refleks tadi tidak terjadi sehingga pemeriksa hanya akan melihat adanya bayangan gelap yang menutupi refleks fundus tersebut. Di rumah sakit, pemeriksaan penentu diagnosis katarak ini kita biasanya melakukan dengan alat yang namanya slit lamp. Dari slit lamp ini pemeriksaannya akan lebih detail, di mana dokter akan bisa menilai tingkat dan letak kekeruhan katarak tadi secara lebih detail. Kekeruhannya diletaknya di mana? Di nukleusnya kah atau di intinya? Di kortikal atau di daerah korteksnya? Atau di selaput bagian depan ataupun di belakang? Kemudian selain dinilai letaknya, dokter akan menilai tingkat dari kematangan tersebut.
Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah berkunjung ke Polimata tentu familiar ya dengan alat ini ya. Ini Bu tadi yang namanya slit lamp tadi. Jadi dokter akan memeriksa kondisi mata pasien terutama bagian segmen anterior. Segmen anterior itu pemeriksaan dari kornea sampai ke lensa. Di situ akan dinilai bagaimana tingkat kejernihannya atau ada kelainan-kelainan lainnya. Untuk pelayanan diagnosis katarak ini bisa kita bedakan dalam 3 tingkatan pelayanan kesehatan ya Pak. Mungkin pemeriksaan primer, sekunder, dan tersier. Pada tingkat pemeriksaan primer yang bisa dilakukan, yang pertama tentu saja pemeriksaan tajam penglihatannya. Di situ akan dinilai sampai seberapa kemampuan melihat pasien. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan posisi dan gerakan bola mata. Lalu untuk di layanan pemeriksaan kesehatan primer, untuk pemeriksaan segmen anterior biasanya dilakukan dengan lampu senter ataupun loop. Karena tidak ada alat ya Pak ya di layanan kesehatan primer. Kemudian biasanya beberapa center bisa dilakukan pemeriksaan tekanan di dalam bola matanya. Alat yang biasa dipakai di layanan kesehatan primer itu namanya alat tonometri SIOTS. Pada beberapa tempat mungkin bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan dilatasi pupil tadi seperti yang saya bilang di awal. Jadi pupil atau manik matanya itu akan dilebarkan dengan suatu obat tetes tertentu untuk melihat kematangan dari katarak tersebut. Kemudian dinilai lagi dengan yang namanya seperti saya jelaskan tadi optalmoskop direct, di mana nanti dinilai refleks fundus yang terjadi. Untuk pemeriksaan penunjangnya biasanya tidak dilakukan di layanan kesehatan primer. Karena apabila dokter di layanan kesehatan primer menemukan kasus katarak, beliau akan mengirim pasien ke layanan pemeriksaan kesehatan yang sekunder atau di rumah sakit. Nah, di tempat sekunder ini tadi, Bapak Ibu, perbedaannya dari yang primer untuk pemeriksaan segmen anteriornya mungkin sudah bisa dilakukan dengan alat yang namanya slit lamp tadi. Kemudian pemeriksaan tekanan bola mata, selain pakai SIOTS, untuk yang lebih modern bisa dilakukan dengan non-kontak tonometri. Untuk pemeriksaan dilatasi pupil tetap kita lakukan, karena di situ selain dinilai kekeruhan lensanya juga dinilai posisi dari lensanya itu. Kadang-kadang pada katarak yang sudah matang itu terjadi kelemahan dari jaringan yang menyangga katarak sehingga bisa terjadi salah posisi atau dislokasi dari lensa mata. Kemudian optalmoskopi direct tetap menjadi suatu prosedur pemeriksaan yang harus dilakukan karena selain menilai kekeruhan lensa, dokter juga akan menilai keadaan retinanya Bapak Ibu. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan edukasi prognose penglihatan setelah operasi katarak. Karena seperti saya bilang tadi, untuk bisa melihat terang, cerah, bagus itu mata tidak hanya ditentukan oleh lensa, tapi gabungan dari keadaan kornea sampai ke retina semuanya harus bagus. Kalau ada sesuatu halangan di situ, walaupun sudah operasi katarak, ya mungkin penglihatannya atau setelah operasi itu tidak bisa mencapai tajam penglihatan yang maksimal. Untuk pemeriksaan penunjang lainnya yang dilakukan di rumah sakit, akan dilakukan pemeriksaan yang namanya biometri dan keratometri. Di sini dokter akan menilai keadaan kelengkungan korneanya, lalu dimasukkan menjadi suatu rumus dengan suatu alat yang namanya biometri, sehingga didapatkan ukuran lensa tanam yang akan ditanam ke dalam bola mata untuk menggantikan lensa mata yang keruh tadi. Nah,
Terus apabila dokter di layanan kesehatan primer ini menemukan adanya sesuatu kelainan yang tidak bisa ditangani di tingkat sekunder, maka akan dirujuk ke tingkat tersier. Ya, contohnya apa? Misalnya katarak dengan kondisi glaukoma yang kronis, atau katarak pada kasus sudah pernah operasi retina sebelumnya, atau katarak dengan dislokasi lensa yang lebih 3 kuadran. Ini juga nggak bisa dilakukan di tingkat yang sekunder. Perbedaan dari tingkat sekunder ke tersier otomatis dari langkah pemeriksaan dan alat-alat yang dipunyai oleh rumah sakit. Mungkin di sekunder bisa dilengkapi dengan pemeriksaan endotel kornea, bisa dilengkapi dengan keadaan gelombang elektro ini dari retinanya, kemudian dilengkapi dengan OCT. OCT itu ketebalan retina dari pasien. Semua itu diperlukan untuk kepentingan prognosa dari penglihatan setelah menjalani operasi katarak. Mengenai penata laksanaan kataraknya, kali ini adalah dengan tindakan operasi, di mana operasinya tadi prinsipnya adalah mengeluarkan lensa mata yang keruh dan menggantinya dengan lensa tanam intraokuler. Jadi lensa buatan ya Bapak Ibu ya. Lensa mata yang asli itu akan karena sudah keruh tadi ya dikeluarkan, dibuang, diganti dengan lensa baru, lensa tanam. Kapan sih dilakukan operasi katarak itu? Kita ada beberapa kriteria untuk pelaksanaan operasi katarak. Yang pertama adalah apabila penurunan atau tajam penglihatan koreksi sama dengan 6/18. Ini sesuai dengan kriteria dari WHO. Kemudian, walaupun belum 6/18, tetapi apa didapatkan kondisi lain seperti adanya glaukoma fakolitik, glaukoma vakomorfik, dislokasi lensa, atau keadaan anisometropia kiri dan kanan, atau kepentingan untuk pemeriksaan dan terapi penyakit mata lainnya, tapi dokter tidak bisa menilai keadaan retina yang terletaknya di belakang lensa. Jadi paham ya Bapak Ibu ya. Di sini lensa kan keruh. Umpamanya pasien ini memiliki kelainan di retinanya. Retina letaknya di belakang lensa. Dokter melakukan pengobatan, melakukan suatu tindakan di retina tapi terhalang oleh lensa yang keruh. Nah, ini tadi juga merupakan salah satu indikasi dilakukannya operasi pengambilan katarak. Lalu kriteria yang terakhir adalah adanya penurunan tajam penglihatan yang mengakibatkan terganggunya penglihatan sehari-hari. Mengenai prosedur pemeriksaan sebelum menjalani operasi katarak, mungkin bisa dilihat di bagian ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kan pertama tadi kan semua pasien akan menjalani pemeriksaan visusnya. Visus itu tajam penglihatan. Apabila tajam penglihatannya masih lebih bagus dari 6/18, maka dokter akan memberikan alternatif pengobatannya adalah dengan pemberian resep kacamata dulu karena belum indikasi untuk dilakukan operasi katarak. Tapi untuk pemberian resep kacamata ini, dokter biasanya mendiskusikan dengan pasien mengenai risiko dan kemanfaatan yang diambil apabila diberikan dengan kacamata tadi, karena mungkin satu dengan pemberian kacamata tetap tidak bisa terang maksimal. Yang kedua, karena seperti saya bilang di awal tadi ada proses yang namanya miopisasi, artinya kekuatan refraksinya akan cenderung lebih minus sehingga mungkin yang dialami oleh pasien adalah ukuran kacamatanya akan lebih sering ganti. Kalau mungkin pada orang-orang yang belum ada kataraknya ukur kacamatanya bisa 2 tahun sekali, tapi kalau untuk katarak pasien dengan katarak ya mungkin bisa lebih cepat dari itu. Perberapanya tidak tahu, dokter tidak bisa memprediksi karena itu sesuai dengan kondisi mata pasiennya. Terus
apabila dalam pemeriksaan tajam penglihatan tadi ternyata koreksinya tidak mencapai 6/18, maka bisa dipertimbangkan dilakukan operasi katarak. Pasien yang akan menjalani operasi katarak, maka dia akan menjalani rangkaian pemeriksaan yang namanya keratometri dan biometri. Di sini tujuannya adalah untuk menentukan ukuran lensa tanam yang akan dipasang ke dalam bola mata untuk menggantikan lensa mata yang keruh tadi. Selain itu juga akan menjalani beberapa pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi pasien. Misalnya pasien dengan riwayat diabetes yang maka akan perlu pemeriksaan gula. Gula darah ini penting ya, karena kalau gula darah tinggi, biasanya dokter masih belum menganjurkan untuk dilakukan operasi katarak. Mengingat resiko terjadinya infeksi dan inflamasi setelah pasca operasi itu akan jauh lebih besar. Kemudian mungkin nanti dokter akan mengecek mengenai kondisi clotting time dan bleeding time, artinya waktu perdarahannya ada kelainan atau tidak. Semua itu diperlukan untuk mencapai atau untuk menghasilkan tingkat keamanan operasi yang sempurna. Setelah serangkaian pemeriksaan tersebut, maka pasien baru menjalani operasi katarak. Mungkin beberapa bapak sama ibu akan menanyakan, operasi katarak itu biusnya apa dok? Itu sering ditanyakan ya sama Pak Ibu selama di poliklinik. Selama pasien kooperatif dan tidak ada penyulit dari kondisi katarak tersebut, maka prosedur operasi katarak bisa dilakukan dengan lokal anestesi. Tapi apabila dokter menilai ada pasien-pasien dengan tingkat penyulit dan kurangnya kooperasi atau kurangnya kerjasama dari pasien, maka dokter akan menyarankan prosedur operasi katarak tersebut dilakukan dengan general anestesi. Kondisi kayak apa sih dok misalnya dok yang dilakukan dengan GA itu? Ya, misalnya dengan gangguan pendengaran, karena tidak mungkin ya Pak ya kalau pasien tidak mendengar dan kita lakukan operasi dengan lokal kan susah ya untuk dokter melakukan instruksi, umpamanya Bapak lihat lurus, lihat kanan, lihat kiri, pasiennya kan tidak mendengar. Nah, nanti malah membuat gerakan mata yang tidak sesuai dengan instruksi dokter malah nanti mengakibatkan komplikasi yang tidak kita inginkan, sehingga dokter akan menyarankan dengan pasien-pasien tersebut itu biusnya bius umum atau pasien anak-anak atau dengan gangguan kesehatan mental, ya. Terus jenisnya apa saja sih dok operasi katarak itu? Kok ada laser, ada tidak laser? Nah ini ada 4 macam jenis operasi katarak. Ini yang pertama adalah ICCE, ini yang paling jadul ya, di mana katarak lensa mata tersebut akan diambil seluruhnya. Jadi ibaratnya kita metik buah mangga, dipetik buahnya, diangkat semua, diambil semuanya, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah ECCE, extracapsular cataract extraction, di mana isi lensanya dikeluarkan lewat robekan. Nah, kalau yang pertama tadi berat bunga mangga dipetik total, langsung dibuang. Nah, ini dikupas. Mangganya masih di situ, dikupas aja itunya, kulitnya sebagian, diambil isinya. Kemudian kantong yang tersisa itu untuk pemasangan lensa tanam. Prosedur yang ketiga adalah SICS atau Small Incision Cataract Surgery, di mana prosedurnya hampir mirip dengan ECCE tadi, tetapi luka insisi yang dibuat lebih kecil dibandingkan ECCE. Pada kasus SICS ini sudah tidak memerlukan tindakan jahit, ya Pak ya, jahit kornea ataupun jahit dari sklera, karena insisinya lebih kecil daripada ECCE. Kalau ECCE itu tadi masih ada jahitan di korneanya.
Dan yang terbaru teknologi yang kita ini namanya adalah vakoemulsifikasi. Nah, ini yang dikenal dengan mungkin orang awam bilangnya teknik laser ya. Karena ini sudah menggunakan mesin yang namanya mesin Veko. Insisinya pun lebih kecil daripada SICS. Kalau SICS tadi kita perlu insisi sekitar 6 sampai 7,5 mili, mungkin pada Veko emulsifikasi insisinya hanya sekitar 2,5 milimeter. Jadi kecil banget ya Pak ya. Bapak kalau punya penggaris 2,5 ya sekitar segitu yang kita perlukan untuk pengeluaran lensa tadi. Terus perawatannya bagaimana sih dok setelah operasi itu dok? Nah ini setelah operasi katarak pasien akan menjalani beberapa pemeriksaan lanjutan atau follow up di mana jadwalnya adalah sebagai berikut. Kunjungan pertama biasanya dilakukan dalam waktu 24 jam sampai 40 jam setelah operasi. Ini dilakukan untuk mengetahui adanya komplikasi dini, misal adanya kebocoran luka. Tadi karena kecil kan kita tidak melakukan jahit toh Pak. Nah itu pada kondisi tertentu kadang-kadang suka rembes. Nah kalau ada rembes ya harus diatasi. Karena kalau enggak kan ada luka terbuka, luka kontak dengan luar, dengan lingkungan luar. Dan itu menyebabkan terjadinya infeksi. Kemudian kita lihat juga keadaan tekanan bola matanya setelahnya. Melihat ada bagaimana radang yang terjadi, apakah ringan, sedang, atau berat. Nah itu untuk keperluan pemberian pengobatan lanjutan. Kunjungan kedua biasanya dilakukan 4-7 hari setelah operasi yang pertama. Ini untuk melihat apabila terjadinya radang pada kunjungan awal, kita lihat bagaimana radangnya, sudah membaik atau tidak. Atau ada tanda radang baru atau bahkan radang yang berat yang namanya endoftalmitis. Kemudian pasien akan dijadwalkan lagi untuk kunjungan yang ketiga. Biasanya ini paling cepat 1 bulan setelah operasi yang pertama. Nah ini nanti kalau dilihat dinilai apakah sudah bisa diberikan kacamata atau masih perlu follow up lanjutan. Kemudian obat-obatan yang diberikan setelah operasi katarak ini biasanya akan mendapatkan analgesik. Analgesik itu anti nyeri ya Bapak Ibu. Kemudian kita berikan antibiotik oral pada kasus-kasus tertentu, anti glaukoma atau anti edem kornea. 3 hal tersebut jarang Pak kita berikan kecuali dalam operasi yang kita lakukan tadi ada kesulitan ya. Nah, atau dokter mengkhawatirkan adanya komunikasi yang tidak diinginkan, misalnya radang yang lebih parah atau kenaikan tekanan bola mata. Nah, ini baru diberikan 3 obat yang itu tadi. Obat yang biasa diberikan dokter adalah tetes mata. Biasanya isinya adalah antibiotik dan steroid. Ada yang diberikan secara terpisah, ada yang diberikan dalam satu gabungan tetes mata. Dan biasanya obat ini akan dipakai setiap hari selama minimal 4 minggu pasca operasi. Nih, terus operasi katarak itu apa saja sih dok komplikasinya? Nah ini komplikasi bisa terjadi pada operasi katarak. Yang pertama adalah ruptur kapsul posterior. Jadi ibarat kita ngupas buah mangga tadi Bapak Ibu, kita kupaskan yang bagian kulit depan, yang paling dekat dengan kita, yang paling dekat dengan dokter. Cuma pada keadaan tertentu, karena tekanan bola mata yang tinggi misalnya, atau hal yang lainnya, atau adanya kelemahan kapsulnya itu sendiri, nah itu menyebabkan sobekan di kapsul yang belakang, ya, atau kulit yang belakang pas kita ngupas, ternyata belakangnya juga ikut kerobek, padahal yang kita kupas cuma yang kulit depan.
Nah, terus kemudian kadang-kadang bisa terjadi yang namanya cystoid macular edema. Ini biasanya pasien sebelumnya mempunyai riwayat uveitis, retinopati diabetik, atau kondisi dengan itu tadi Pak, ruptur kapsul posterior atau sobekan pada kapsul posteriornya. Kemudian komplikasi yang paling tidak kita inginkan dan ini merupakan momok bagi dokter dan pasien yang namanya endoftalmitis ya, di mana ini radang berat sampai ke cairan yang isi bola mata di belakang, bahkan bisa sampai ke retinanya. Dan ini penanganannya sudah ke tingkat subspesialis dokter saraf mata atau dokter retina. Dan pada tingkat yang berat biasanya dilakukan dengan penanganannya dengan operasi vitrektomi. Ya. Kesimpulannya, tata laksana katarak adalah dengan prosedur pembedahan. Semakin kecil insisi yang kita buat, maka diharapkan semakin kecil kemungkinan komplikasi yang akan dialami oleh pasien dan akan meningkatkan outcome yang lebih baik serta memuaskan untuk pasien. Untuk ilustrasinya ya Pak ya, tadi bisa diputarkan kah Mas untuk video operasi katarak ya, mungkin biar bisa menjadi gambaran Bapak Ibu semuanya. Welcome to AP's 5-minute ophthalmology pulse. Watch, understand, and remember anything in ophthalmology in under 5 minutes. Today we will cover the basics Ini yang of saya small bilang incision tadi Bapak, cataract ini yang surgery namanya or prosedur SICS. operasi dengan So first a little bit of SICS orientation. ya, Small The surgical Incision technique will be Cataract demonstrated Surgery. with respect to the right eye. Since the surgeon operates from the head end of the patient, this is the superior aspect and this is the Ya, inferior jadi aspect. ini posisi After the anesthesia dokter and berada prepping, di a universal bagian wire atas speculum is kepala inserted pasien. to keep the Ini eyelids apart jadi to allow easy dokternya ada exposure di for the sisi surgery. atas It is called begini. universal because it Lalu may be dokter used akan for both the memasang right eye and alat untuk left eyes. membuka kelopak Here a superior matanya. surgical approach is Lalu untuk demonstrated. The menghindari superior rectus gerakan bridal mata yang suture is applied di while luar holding the kontrol, superior dokter rectus tendon akan with the dust memfiksasi superior rectus forceps so as otot to bola turn the mata yang eyeball bagian slightly atas inferiorly to maximize ditahan pakai surgical benang supaya exposure. Next is matanya the nggak opening of the kiri kanan. conjunctiva or Oke? conjunctival peritomy. Nah, ini yang Using a pertama dokter conjunctival lakukan, scissors, a akan fornix-based dibuat flap is made, sayatan that is a untuk flap with an membuka incision at the konjungtiva. limbus Konjungtiva itu and which is putih-putih yang di reflected mata towards the ini Pak. fornix. Ini kan Needles selaput are tipis cauterized ya, kayak with a selaput bipolar lendir gitu cautery. dibuka. The scleral Ya. incision is a triplanar incision which is a self-sealing incision. Therefore, this is a sutureless Untuk surgery. The ini first plane of ini the triplanar jenis-jenis incision is made at insisi 30 to korneanya 50% ya. of scleral depth, 1.5 to 2 millimeters from the limbus. Nah, itu The second tempat plane is the masuknya scleral pisaunya. tunnel which is carried Ada yang forward bentuknya about 1.5 triplanar, jadi millimeters kayak into model clear Z, cornea. And the third plane is the plane of langsung, entry into the dan ini anterior chamber. dilakukan For the 1,5 first mili planar dari tepi incision, three types of limbus. incisions can be made in SICS. They are the frown, straight, and chevron. What do they look like? This is the frown, this is the Ini straight, and this is jenis the konstruksi chevron. The chevron atau produces luka the yang least amount of astigmatism, but akan is dibuat technically dokter. Ini difficult modelnya and hence not macam-macam. Ada commonly yang bentuk performed. lengkung, Here a lurus frown atau incision segitiga is made tadi. with a Ini yang number frown 15 ya. blade or Kita a akan razor membuat blade fragment. sayatan A di crescent tempat knife is itu. then used to Nah, dissect a ini baru scleral tunnel to masuk about 1.5 untuk millimeters dibuka into clear cornea. awal, That is the kayak second membuat plane of tunnel, the membuat triplanar selokan. incision. The internal width Dari of the tunnel should be putih-putih tadi greater than that masuk of ke the external kornea. tunnel. A side port incision Dokter is juga useful akan for membuat extra insisi yang kedua. maneuverability and Ini for easy dilakukan removal pas of di lubus subincisional kornea. cortex. It is made with a Tujuannya lance blade untuk temporally. memasukkan alat-alat Viscoelastic operasi is then yang injected to diperlukan oleh maintain the anterior dokter. chamber and to protect the corneal endothelium. Capsule staining is optional. Triplan blue is Nah, injected into the ini anterior dokter chamber akan and mewarnai washed out after dulu about 30 seconds. kapsulnya This atau stains the kulit anterior depannya capsule, making it more easily supaya visible. This is especially lebih useful in a white cap. memperkuat visualisasi Continuous untuk. curvilinear capsular axis Nah, is ini the Pak, ini preferred kita kupas method of dulu kulitnya. capsulography. A bent Memakan 26 buah gauge mangga needle can be dikupas used, in dulu which case it is kulitnya. referred to as a Nah, needle cystitome. kelihatan Alternately, sudah a itu utrata untuk forceps may be isi buah used. mangganya. Now the anterior chamber is entered with the keratome. Kemudian This is dari the insisi third yang plane pertama of the tadi kita triplanar lebarkan, incision, and the masuk incision is nembus ke extended on either korneanya. side to complete the internal opening of the tunnel.
Hydro procedures are Nah, employed ini to yang free sudah the kita nucleus kupas from tadi the ya rest Pak of the ya. lens and to Lensanya, reduce it lensa as yang keruh yang kuning reduce itu it in tadi. size to enable Kita easy kupas yang removal from the garis small biru incision. terputus. Nah, itu Hydrodissection is untuk performed by masukkan injecting alat. balanced salt Ini solution yang just pertama under the rhexis margin. hidrodilisasi. Jadi The fluid travels dipisahkan and separates dari the nucleus kulitnya from the ke cortex buah in yang the depan. capsule. In hydrodelineation, Lalu balanced salt dilakukan solution is lagi, injected masukkan into the mass of the viskoelastis di nucleus to situ separate the soft untuk epinucleus from misahkan the harder antara inner bijinya main buah mangga The itu nucleus is dengan then prolapsed buahnya. into the anterior chamber using Sehingga a harapannya Sinskey bijinya gampang diangkat sama The dokter. nucleus is then removed from the Nah, eye with terus the baru help of a ditarik, wire vectis. dikeluarkan lewat tunnel yang You can see the same thing in the itu. operating. Kita ada buat tunnel, dibuka. Nah, The wire vectis is only one of various ways to remove the nucleus in itu yang SICS. namanya We metode shall see some of the others. SICS. Here the vectis has a provision Alatnya for ini namanya continuous infusion irrigating of VSS vectis. to increase the pressure in the Metodenya ada anterior langsung chamber ditarik to help atau push out nariknya the pakai nucleus. itu tadi Pak, pakai In semprotan viscoexpression, air. Jadi air tadi viscoelastic is dorong injected lensa untuk continuously into the keluar anterior chamber atau instead of didorong VSS. dengan As the name visko suggests, atau the nucleus dijepit is sandwiched between a satu vectis vectis di below and atas, another satu instrument alat such as an iris penjepit begitu repositor baru or a ditarik Sinskey keluar hook pelan. Ini In metode phaco-fracture, various metodenya instruments are untuk used to pengeluaran divide the nucleus lensa. into two or more pieces to aid easy removal. In this technique, a 26 Yeah. gauge needle is used to engage the nucleus and remove it. The Blumenthal technique makes use of an Sama, ini anterior chamber metode maintainer to pengeluaran maintain a lensanya. positive pressure Jadi in the ada anterior alat yang chamber dorong, and a ada yang sheath nerima, glide to remove baru nanti the ditarik nucleus. keluar. The cortex is then removed with the help of a Sisa-sisa single masa lensanya irrigation aspiration dibersihkan cannula, sampai while bersih, simultaneous irrigation is done with BSS. sehingga menyisakan Viscoelastic is then kapsul injected and a posterior posterior atau chamber intraocular kantongnya. lens is placed in Baru the lensa capsular bag tanam, and lensa rotated buatan into yang sudah place with the diukur help of sebelumnya a Sinskey. dimasukkan ke dalam bola mata. Viscoelastic is removed, the side port is closed by stromal hydration, and the conjunctiva is reapposed with the help of a Untuk bipolar bone cortical. closure-nya An atau antibiotic penutupan and steroid lensanya, is injected apabila insisinya So that's nggak it for lebih today. lebar dari If you 6 like sampai what you 7 saw, mili, subscribe to my biasanya channel kita nggak and lakukan hit the bell icon penjahitan. to never miss. Apabila pada kasus tertentu umpamanya ternyata kok intinya atau bijinya tadi kok gede banget, maka kita bisa perlebar jalannya tadi. Konsekuensinya ditambahin dengan jahitan supaya tidak terjadi leakage atau bocor. Nah, ini yang operasi yang kedua, ini ilustrasinya namanya vekoemulsifikasi atau yang mungkin Bapak Ibu kenal dengan teknik laser. Yang video kedua. Mohon maaf sebentar. Bedanya dari yang SICS tadi, kalau vekoemulsifikasi kita insisinya kecil banget Bapak, sekitar 2,75 mili. Dan itu dilakukan pada kornea. Jadi dokter tidak membuat saluran terlebih dahulu. Jadi langsung tembus ke kornea untuk masukkan alat yang namanya mesin veko tadi atau vakotip. Kemudian vako tadi akan menghancurkan lensa. Jadi dia ada alat yang namanya handpiece untuk menghancurkan dan sebelahnya untuk aspirasi, untuk nyedot. Jadi yang dihancurkan sekaligus nyedot, ya. Kalau sudah terambil semua masa lensanya, tetap menyisakan kapsul posterior yang intak, maka akan dipasang dengan lensa tanam atau IOL tadi. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah jalan penglihatan. Caranya mata kita bisa melihat dari kornea sampai ke retina harus jernih semua, ya. Karena apa? Karena
rangsang cahaya yang The berasal quality of dari vision suatu depends to a objek high atau extent benda on di the depan performance of kita the natural lens, akan also called a memantulkan. crystalline Nah, lens. ini yang namanya lensa This mata ini Pak transparent kita. and flexible body is Ini located in the katarak itu capsular bag penyakitnya di behind sini. the iris and Lensa is yang held in seharusnya position jernih by zonular fibers. ini mengalami kekeruhan sehingga tidak bisa meneruskan bayangan In a healthy dari eye, a clear and kornea bright image untuk can be sampai seen ke when the light rays pass retina unhindered through the sehingga crystalline lens pasien and akan focus mengalami directly on the retina kekaburan. at the back of the Nah, eye. itu ya Pak ya jalannya kita bisa melihat tuh di sana ada bunga memantulkan cahaya sinar With masuk ke age, the kornea crystalline lens lewat becomes pupil, thicker and less lewat transparent, lensa, diterima preventing light from passing through. retina teruskan ke otak, otak mengasumsikan oh itu ada bunga. This clouding of the crystalline lens, called a cataract, leads to a gradual deterioration and, if Apabila untreated, ada to a complete loss kekeruhan, of tuh tadi vision. yang dari jernih, lambat laun menjadi keruh, ya hitam itu jadi The only effective way to treat cataract is to remove the menghalang clouded dia. natural lens and replace it with a clear Ini implant, ada a di so-called sini, intraocular lens, nggak IOL. bisa masuk ke retina. Akibatnya nggak ada impuls yang diterima sama saraf otak, mata jadi nggak bisa melihat ada benda tersebut. Cataract surgery is one of the safest Nih, and most common prosedur surgical katarak ini procedures merupakan worldwide. salah satu prosedur operasi yang termasuk paling aman, Pak. Tingkat keberhasilannya besar sekali. Hampir 97%. Kegagalannya hanya 3%. Cornea, iris, and the crystalline lens. The surgical procedure normally takes between 15 to 30 minutes and is pain-free. Ini katarak tadi kan lensanya mengeruh ya. In general, local anesthesia is Dengan used. prosedur lokal The most anestesi common atau form anestesi are eye drops lokal. applied directly to the eye prior to the surgery. Tuh tetes aja Pak. Nah, masuk obat biusnya. Ditunggu sebentar, tunggu reaksi obatnya First, bekerja. the surgeon makes a main Baru incision of dokter about 2 akan millimeters pertama at the membuat junction insisi between the di cornea kornea. and sclera. The intraocular lens will be inserted through this Kornea incision. itu hitam-hitam mata itu ya Pak ya. Itu alat masuk cuma kecil banget. Ya. Then 1 or 2 additional micro-incisions are made to enable the manipulation with surgical instruments. Kita juga akan buat side port. Tujuannya sama dengan yang di SICS tadi untuk memasukkan instrumen tambahan yang diperlukan oleh dokter operator. Lalu dokter karena itu tadi ditusuk otomatis kan cairan yang isi bola mata ada keluar ya Pak ya, otomatis jadi agak kempet. Nah ini diganti namanya pakai viskoelastis sehingga kedalaman bola mata tetap terjaga dengan baik, sehingga dokter bisa masukkan alat dengan aman dan prosedur operasinya bisa menjadi lebih aman. Setelah visko masuk tadi, rangkaiannya ada yang diwarnain kapsulnya kayak tadi pakai biru-biru, ada yang langsung dibuka. Nah, dikupas dulu kulit bagian depannya. Kalau pada operasi yang pertama tadi kan langsung dimasukkan air dan visko untuk ngangkat lensa ke depan ya Pak ya, sehingga bisa diambil operator. Kalau ini kita pakai alat yang namanya fotoemulsifikasi menggunakan gelombang ultrasound. Nah itu alatnya yang sebelah kanan itu, jadi dia akan menghancurkan lensa sekaligus untuk menghisapnya. Jadi lensa kan dipotong kecil-kecil, baru dihancurkan pelan-pelan. Kalau sudah bersih, kalau masih ada sisa lensanya, disedot lagi Pak, sampai benar-benar menyisakan kapsul saja. Begitu kapsul sudah bersih, nah ini baru dimasukkan lensa tanamnya lewat insisi pertama yang kita buat tadi. Nah,
Nah, biasanya kalau kondisi kayak gini pasien sudah merasa The terang. Kalau implanted ditanya, "Udah intraocular terang ya lens Pak?" stays Iya, fixated terang. and centered in the Ya. eye and is neither visible nor perceptible. Oke, The lalu incisions are dikecilkan self-sealing. lagi pupilnya supaya lensanya lebih aman letaknya. Tadi yang keruh sudah diganti dengan The lensa IOL baru, lensa provides the tanam, main lensa functions of the buatan yang natural jernih. healthy lens, enabling Dengan the patient to ukuran see clearly again at kekuatan one or lensanya more sudah distances. disesuaikan dengan lensa tanam ya, lensa mata yang mengeruh tadi Pak. Harapannya bisa meneruskan rangsang yang dari lingkungan Modern tadi, IOLs, such sehingga as bisa trifocal melihat lenses, provide good lebih vision at near, terang. intermediate, and Untuk far lensa distances, yang giving terbaru patients a sekarang high udah dibuat chance of canggih no Pak. longer requiring Dia sudah eyeglasses. langsung untuk penglihatan dekat, intermediate atau penglihatan menengah, dan untuk penglihatan jauh. Oke, sekian. Ya, mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti akan dipandu oleh dokter Gita. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak untuk Dokter Retna Ningrum. Boleh semuanya kita aplauskan lagi buat Dokter Retna. Iya, penjelasannya sangat baik dokter, bisa diterima baik dari kalangan medis maupun dari kalangan non medis ya, apalagi ditambah dengan visualisasi, ditambah dengan contoh video sehingga ada gambaran nih untuk mungkin orang tua, keluarga dari teman-teman rekan-rekan sekalian yang masih agak-agak takut gitu ya operasi mata, karena kan pasti banyak pikiran orang awam mata ini terlalu vital, jadi takut gitu kalau misalnya dilakukan operasi, padahal ngelihatnya sudah nggak jelas, bahkan ada yang sampai benar-benar tidak melihat salah satu mata. Seperti itu. Nah, dengan penjelasan dari Dokter Retna ini diharapkan tidak ada ketakutan karena sudah mengetahui nih katarak itu apa, bagaimana kita mengetahui kalau kita ini ada kecurigaan kok sepertinya penglihatan menurun, ada rasa-rasa kok tampak lebih silau, kadang-kadang penglihatan berbayang. Tapi kalau silau lihat duit nggak apa-apa sih, itu dilanjut aja ya. Oke, baik. Mungkin dari peserta webinar hari ini ada yang masih kurang jelas atau tadi agak sedikit-sedikit hilang mungkin ya, agak ngantuk-ngantuk dikit, ada yang ingin ditanyakan oleh kepada Dokter Retna. Kita buka pertanyaan mungkin untuk 3 penanya pertama dulu, dipersilahkan boleh raise hand atau bertanya di kolom chat. Atau dari peserta yang ada di ruang tulip mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Di sini ada Mbak Desi yang ingin bertanya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari seperti yang disampaikan oleh Dokter Gita ya, bahwa penjelasannya cukup sangat jelas ya, tadi sudah disampaikan oleh Dokter Retna. Tapi mungkin yang ingin saya tanyakan, ini Dok, dari prosedur yang nanti dilakukan itu untuk pasien-pasien tertentu, misalkan yang memiliki riwayat sakit gula terutama gitu ya Dok, itu tuh batasan berapa bisa dilakukan untuk operasi katarak ini, misalkan standarnya. Kemudian yang kedua itu penasaran Dok, kan ini dipasangkan IOL ya Dok ya, atau lensa baru. Apakah itu ada masa berlakunya gitu, maksudnya kayak ED-nya di dalam mata, itu apakah perlu nanti harus diganti lagi nih gitu. Mungkin itu dulu Dok, dua dulu itu dulu. Baik, terima kasih. Boleh, berarti langsung dijawab dulu aja. Ya, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin jawab yang pertama ya Mbak ya, untuk pasien-pasien dengan riwayat gula. Kapan sih boleh menjalani operasi katarak? Jadi untuk pasien-pasien dengan riwayat gula, biasanya kita akan menganjurkan operasi katarak itu dijalani apabila gula darahnya paling tidak 180 mg per desiliter. Dan itu stabil dalam 6 minggu sebelum operasi katarak. Ya, kecuali pada kondisi khusus ya, umpamanya pada keadaan katarak dengan glaukoma vakomorfik atau vakolitik di mana operasi harus dilakukan segera saat itu. Maka kita lakukan yang namanya, kita biasanya rawat bersama dengan dokter interna. Nanti itu kita lakukan yang namanya RCI atau penurunan gula darah secara cepat ya dengan insulin. Jadi pasiennya terpaksa harus MRS
Kalau pasien-pasien lain ya tidak perlu MRS karena datang operasi baru pulang, besok paginya baru kontrol. Cuma pada kondisi yang itu tadi saya bilang karena butuh penurunan gula secara cepat, maka ya harus dirawat inapkan dan dirawat bareng dengan dokter penyakit dalam. Apabila ditunggu sampai besok paginya ya kok gulanya masih tinggi, ya mohon maaf terpaksa dibatalkan. Ya pokoknya target kita 180. Untuk apa sih dok? Ke anu gitu. Ini untuk mencegah yang namanya iritis atau radang mata hebat atau untuk mencegah terjadinya infeksi yang tidak kita inginkan. Namanya prosedur operasi pasti ada buka ya, ada buka jaringan. Buka jaringan walaupun kita lakukan semua sudah steril, baik ruangannya, alatnya, semuanya steril, tapi ya namanya kuman itu kan kecil ya, kita tidak bisa lihat dengan mata telanjang ya. Pada orang diabetes kan daya tahan tubuhnya mungkin tidak sekuat dengan orang normal, sehingga kalau sampai terjadi infeksi ya itu akan mengakibatkan komplikasi yang benar-benar tidak kita inginkan. Jadi dokter akan main di aman karena toh nggak dilakukan operasi katarak sekarang kan juga tidak apa-apa daripada terjadi komplikasi yang berat yang justru akan menambah beban bagi pasiennya. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua mengenai masa atau umur lensa tanam ada ED-nya nggak dok? Insya Allah enggak. Operasi pemasangan lensa tanam hanya dilakukan sekali seumur hidup. Jadi beda sama kacamata. Kalau kacamata mungkin kita bisa ukur tiap 2 tahun sekali. Tapi kalau ini enggak, yang sudah dipasang ya sudah, itu yang seumur hidup. Makanya sebelum operasi katarak ada pemeriksaan-pemeriksaan khusus. Supaya apa? Harapannya yaitu yang lensa tanam yang kita pasang itu kekuatannya sama dengan kekuatan lensa yang kita ambil yang sebelumnya itu. Sehingga harapannya nih ya, harapannya untuk penglihatan yang jauhnya bisa kembali terang, mungkin bisa kebaca semua itu kalau diperiksa dalam namanya kartu Snellen itu harapannya tanpa kacamata bisa kebaca sampai bawah begitu. Tapi namanya ukuran manusia, kadang-kadang ada geser-gesernya. Jadi kalau sudah 1 bulan atau maksimal 3 bulan setelah operasi katarak kok masih kabur dokter, kalau tidak ada kelainan lainnya, ditambah dengan koreksi kacamata. Tapi mungkin ya mengenai besarannya berapa ya itu tadi tergantung bergeser enggak dari hitungan kita ya, namanya hitungan manusia pasti ada. Kadang-kadang ada melesetnya, tapi itu jarang. Gitu ya, Mbak ya. Ya. Oke, baik, terima kasih untuk Dokter Retna atas jawabannya. Kemudian ini ada yang raise hand nih, orang jauh dari klinik. Ada Flora Sari. Sebentar ya. Ya, halo selamat siang dokter. Ya, selamat sore, Mbak. Iya, ini saya mau bertanya dokter. Jadi ibu saya itu sudah operasi katarak selama 2 tahun. Tapi dari semenjak operasi sampai sekarang masih kontrol ke dokter spesialis mata. Apakah walaupun tidak ada keluhan, katarak itu akan ada potensi untuk kembali lagi atau walaupun tidak ada keluhan, berikutnya bisa tidak lanjut untuk kontrol atau memang harus tetap kontrol setiap bulannya? Itu dok. Oke, kalau untuk SOP pasca operasi katarak, ya seperti saya bilang tadi ya Mbak ya, ada kunjungan 1, 2, dan 3. Harapannya selesai di kunjungan ketiga. Kunjungan ketiga kalau masih ada menyisakan koreksi refraksi, biasanya dokter akan memberikan kacamata dan selesai sampai di situ. Ya. Kecuali kalau umpamanya setelah operasi katarak tadi ada muncul yang namanya glaukoma sekunder. Ya. Karena kan waktu menjalani operasi tadi kan otomatis ada banyak alat masuk ke dalam mata, obat-obat juga masuk ke dalam mata, terus proses penyembuhannya sendiri mungkin masing-masing orang beda-beda. Jadi pada beberapa kasus akan muncul yang namanya glaukoma sekunder atau
glukoma yang muncul karena akibat suatu tindakan medis sebelumnya atau karena peradangan. Nah, itu mungkin masih memerlukan rawatan lanjutan. Kalau sampai sudah stabil semua, bebas dari glaukoma ya mungkin bisa dihentikan. Terus kapan lagi dok perlu kontrol kalau umpamanya sudah selesai di kunjungan ketiga tadi ya, sudah selesai nggak ada keluhan apa-apa, terus sudah dikasih kacamata, kapan dok perlu kontrol lagi? Pada beberapa kasus kita tadi waktu operasi katarak kan menyisakan yang namanya kapsul posterior tadi ya, jadi kantongnya yang tempat kita untuk masang lensa. Nah, itu pada suatu keadaan dia bisa keruh lagi di situ. Namanya kan dia kantong ya, kantong terisi lensa. Nah, itu kadang-kadang ada gesekan dari lensa tanam tadi sehingga kantong yang awalnya jernih itu bisa menjadi keruh lagi. Nah, itu harus ditambahin dengan tambahan tindakan yang namanya pemberian endiak laser. Tapi sudah tidak masuk ke kamar operasi lagi. Itu bisa dilakukan di poliklinik untuk lasernya. Begitu ya, mungkin ya. Gimana Mbak Flora? Baik, terima kasih jawabannya dokter, sangat membantu. Ya, terima kasih. Sudah cukup Mbak Flora? Siapa tahu masih banyak unek-uneknya. Sekian dokter. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih Dokter Retna sudah menjawab. Berikutnya ini ada pertanyaan di kolom chat dokter. Yang pertama dari atas nama Hudia Efrizal, sepertinya Bu Hudia ini ya. Bu Hudia, maaf dok, mau tanya, kalau letak kekeruhannya akan mempengaruhi grade kekeruhannya, apakah batas waktu mengistirahatkan matanya setelah operasi berbeda setiap orang? Oke. Untuk kekeruhannya otomatis tergantung lokasinya ya Ibu ya. Kalau lokasinya di bagian sentral atau bagian tengah, otomatis kan itu yang paling menyebabkan visual impairment, turunnya penglihatan yang drastis. Karena benar-benar dia menghalangi rangsang cahaya untuk masuk sampai ke retina dan ke saraf mata. Tapi kalau kekeruhannya di lokasi yang perifer atau di pinggir, tengahnya masih jernih, ya mungkin apa tuh namanya penurunan tajam penglihatan yang dialami pasien tidak akan separah dengan pasien yang kekeruhannya pas di sentral, begitu. Terus pertanyaan kedua, apa dokter tadi mohon maaf? Dan batas waktu untuk mengistirahatkan mata setelah operasi apakah berbeda-beda? Oh iya, itu nanti tergantung anunya Ibu, apa tuh namanya keadaan peradangan setelah pasca operasi. Karena masing-masing orang tingkat apa namanya adaptasi atau penyembuhannya itu beda-beda. Orang yang diabetes mungkin akan terjadinya kemungkinan inflamasi yang akan lebih berat dibandingkan orang yang tidak diabetes atau kataraknya yang sudah lebih matang sehingga operasinya mungkin agak lebih lama, terus powernya atau kekuatan mesin Veco yang dipakai juga akan lebih besar sehingga mungkin reaksi radang yang dihasilkan setelah operasi katarak akan lebih hebat. Tapi biasanya untuk secara umum mungkin 2 minggu pertama untuk istirahat nggak boleh kena apa tuh namanya angin, debu, asap begitu ya. Itu mungkin 2 minggu pertama. Asal sudah tidak ada radang, terus luka operasi sudah menutup bagus, ya mungkin nanti baru perlahan-lahan untuk dilakukan mobilisasi atau pengembalian aktivitas fisik secara bertahap. Ya, kalau untuk olahraga berat kayak tenis, terus bulu tangkis atau sepak bola, ya mungkin itu dilakukan mungkin setelah 1 bulan sesudahnya. Tapi kalau untuk jogging kayak gitu yang ringan-ringan, monggo 2 minggu boleh. Tapi tetap harus dilindungin matanya. Namanya jogging kan di luar ruangan ya, resiko kena paparan debu juga gede gitu. Jadi benar-benar pelindung matanya tetap dipakai. Begitu, ya. Iya. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaannya ya Bu Hudia.
Kemudian ini ada satu lagi dok di kolom chat. Semoga dari Dokter Retna bisa menjawab sih. Kayaknya ini ada pesan-pesan sponsor soalnya dari pertanyaan ini. Iya. Nih bapaknya nih dari tadi setia ini dari awal paling pertama masuk kayaknya nih Pak Saidil Mukhtari. Iya. Dok, biasanya untuk tindakan operasi katarak dilakukan di RSPKT, SMEK Samarinda atau mungkin ini SMEK ya maksudnya ya, SMEK Iya. Balikpapan. Saya ada mendapat info bahwa RSPTB akan mengadakan kerjasama dengan RS Mata dari Jogja untuk operasi katarak. Apakah Iya. itu benar? Iya. Mau kita jawab atau kita pending dok? Dijawab aja ya, biar nggak penasaran. Siap. Ya. Insya Allah Pak, Insya Allah kita ada kerjasama dengan Visi Mata Jogja untuk pelaksanaan operasi katarak. Cuma karena mungkin nggak bisa tiap hari, jadi mungkin nanti ada metode khususnya ya. Mungkin kita kumpulkan dulu 10 pasien, tapi insya Allah sudah enggak perlu kita rujuk ke rumah sakit lain dan bisa kita kerjakan di rumah sakit kita ini. Begitu ya Pak Saide ya. Mohon doanya Pak biar cepat itu terlaksana. Amin. Udah ngangguk ini bapaknya. Setia banget bapaknya dari tadi seger wajahnya ini saya lihat berseri ya seperti cerah berseri seperti tema kita. Iya. Baik. Saat ini sudah ada 4 penanya. Mungkin untuk menutup minta satu pertanyaan deh dari Dokter Retna sebelum kita menutup sesi diskusinya dok. Nanti cepet-cepetan angkat tangan ya ini teman-teman ya. Iya. Dibantu dipantau sama IT kita ini. Iya. Iya. Oke. Gampang aja, pasti semua bisa jawab. Apa nama prosedur operasi katarak yang akan kita berikan di rumah sakit PTB ini? Monggo, silakan. Ayo resen. Moderator tahu sih. Boleh dong di-spill huruf depannya. Huruf depannya apa ya? Ada loh tadi videonya. Apa? Apa-apa. Dok ya. Ini tahu tapi malu-malu ini teman-teman ini. Kalau enggak nanti Pak Saidil nih dapat 2 hadiah ini. Apa? Silakan. Atau ganti pertanyaan? Aduh, lupa tampaknya dok. Ada Dokter Nindi kayaknya, tapi menjawab di ini ya, di chat ya. Iya. Oh ya, komputer kita enggak ada ini ya, Nin. Oke, Betul, iya. benar kan dokter? Betul, ya. Namanya Vapo Emulsifikasi. Betul. Nanti bagi hadiahnya ya, Nin ya. Iya. Lagi dok. Oke. Baik, tampaknya juga sudah tidak ada yang bertanya ini ya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi untuk Dokter Retna untuk pemaparannya terkait penyakit katarak. Kita banyak dapat ilmu baru lagi ya. Nanti kita coba kulik lagi nih webinar-webinar selanjutnya bisa dari kesehatan mata atau dari ilmu-ilmu kesehatan lainnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih terus bertahan nih mendengarkan webinar kita. Tapi kayaknya tadi sudah ada host, sudah ada moderator, narasumber. Ada yang kurang sih. Siapa yang kurang? Masa sih webinar RSLNJ Badak tidak kita dengarkan dulu suara direkturnya? Boleh kita kasih waktu kesempatan untuk Dr. Nurul Fatoni selaku Direktur RSLNJ Badak. Pada Dr. Nurul kami persilahkan. Belum. Ya. Boleh dokter silakan sudah di-unmute. Udah di unmute. Oke, baik. Terima kasih Dokter Retna Ningrum, spesialis mata, sudah memberikan pencerahan buat kita, kemudian Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara webinar kita. Ya, pertama-tama sangat banyak hal yang kita dapat ya dari informasi yang disampaikan oleh Dr. Retna Ningrum terkait dengan fungsi dari mata itu sendiri yang tentunya kita tahu bahwa tanpa mata maka banyak hal yang akan hilang.
termasuk mata pencaharian gitu ya. Yang kedua juga dari sisi mata kita tahu bahwa kehidupan itu akan terasa cerah dan bening dikarenakan kita dapat melihat betapa nikmat Tuhan ini luar biasa, sangat luar biasa ya, sehingga kita bersyukur sejak lahir sampai saat ini diberikan karunia oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan panca indera yang sangat luar biasa buat kita, dan salah satunya nih mata. Kemudian yang ketiga juga tersampaikan tadi oleh Dr. Retnaningrum bahwa secara usia, secara umur itu organ termasuk mata itu juga ada masa keruhnya ya, dari bening kemudian keruh, itu barangkali sesuatu juga yang menjadi hukum Tuhan ya, hukum alam. Makin tua atau makin berumur tentunya ada hal yang sifatnya degeneratif yang membuat kekeruhan. Dalam hal ini kekeruhan pada lensa mata. Dan tersampaikan juga tadi bahwa kekeruhan pada lensa mata itu tidak datang tiba-tiba. Walaupun barangkali ada satu kasus atau satu dua kasus yang bisa jadi datang tiba-tiba ya, mungkin karena trauma atau karena hal lain. Tapi umumnya datang itu tidak tiba-tiba. Dan tanda-tandanya tidak kelihatan, dari mulai keruh sedikit, kemudian lebih tebal, lebih tebal, lebih tebal, dan kemudian menutup sama sekali. Nah, ini perjalanan yang menjadi tantangan mungkin buat kita, buat dunia kedokteran, untuk bagaimana kita dapat membantu mengatasi hal itu. Kemudian berikutnya ternyata dengan kemampuan ya, kepandaian dari kita dari dokter mata itu dapat menjadikan kekeruhan pada lensa mata yang disebut dengan katarak itu makin ke sini makin bisa diatasi dengan lebih cepat. Jadi ada sentuhan human oleh profesional, oleh expert, oleh dokter mata. Di sisi lain juga membutuhkan teknologi. Tadi disampaikan 4 tahapan dok ya, dari perjalanan mengatasi katarak, dan saat ini adalah perjalanan yang keempat dengan metode PECO emulsifikasi. Ini sesuatu hal yang barangkali dapat kita syukuri, karena tadi tersampaikan torehannya atau insisinya, luka insisinya kecil, tapi pengerjaannya juga bisa tuntas, juga bisa cepat, dan penggantian dari kapsul atau lensa mata yang diambil yang keruh tadi tergantikan dengan yang kita yang ditanamkan ke sana, ke situ. Ini sepertinya sebuah metode yang patut kita syukuri dan patut kita jadikan sebuah perjalanan yang harus kita sampaikan juga ke masyarakat kita. Saya jadi ingat nih dok, ayah saya itu mungkin berapa tahun lalu, saya masih mahasiswa saat itu. Ya, kedua matanya bergantian katarak. Kemudian mungkin dengan metode yang pertama dok ya, jadi diambil hampir semuanya itu, ditanam yang baru, ya dilalah
muncul komplikasi ya, komplikasi. Beliau punya asma berat. Pada saat operasi itu ternyata asmanya kambuh dan komplikasi yang muncul glukom sekunder. Ya dilalah ya dalam perjalanannya berjuang untuk mengatasi hal itu. Satu bola mata dan satu bola mata itu saat itu ya karena mungkin metode dan teknologinya masih tahap awal itu gagal ya. Kemudian yang berikutnya ayah saya nggak menyerah gitu ya. Satu sudah gagal tapi yang satunya coba lagi. Ya dilalah juga gagal juga ya. Dalam perjalanan itu membuat apa? Saya juga banyak bertanya saat saya koas di bidang mata itu menjadi concern saya untuk kiranya komplikasi-komplikasi yang muncul saat itu dapat diatasi sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah nih dalam perjalanannya metode sudah banyak berubah dan kalau saya lihat dari hasil outcome dari pos operasi yang menggunakan metode terakhir pkoemulsifikasi nampaknya komplikasi yang timbul berikutnya dan mungkin hasil dari tindakan yang simple itu menjadi lebih memberikan prospek yang lebih cerah. Tadi dokter menyampaikan angka keberhasilannya 97% ya. Walaupun menyisakan 3% angka yang tidak berhasil dok ya. Kita berharap ada masanya nanti angka ketidakberhasilan makin sedikit. Jadi angka keberhasilannya bisa mendekati 100%. Insya Allah ya, mungkin dengan teknologi yang sedemikian lebih maju ke depan, kita sih berharap bahwa angka keberhasilannya itu bisa mencapai mendekati 100%. 97% sudah sangat baik ya, namun masih ada 3% yang menjadi celengan buat kita ya, yang menjadi PR buat kita untuk bagaimana caranya bisa kita lalui dengan sebaik-baiknya. Mungkin di kota-kota besar atau di kota-kota yang cukup maju seperti di Kota Bontang, kita berharap bahwa angka keberhasilannya bisa mendekati 100% gitu ya. Oleh karenanya kami hadir di sini salah satunya adalah bagaimana mencoba memitigasi risiko itu. Sekecil apapun risiko itu kalau bisa kita mitigasi sejak awal, kita berupaya untuk menjadi bagian dari pencegahan risiko itu. Itu poin yang saya tangkap dari pemaparan Dr. Rita Ningrum yang banyak menginspirasi kita. Kemudian berikutnya benar ya seperti pertanyaan tadi salah seorang dari peserta webinar ini, insya Allah dalam waktu dekat ini kita sudah bekerja sama dengan pihak rekanan dari Jogja, visi mata ya, dengan visi mata yang sama-sama ingin menghadirkan layanan yang terbaik ya untuk memberikan pencerahan buat siapapun yang saat ini memerlukan bantuan untuk mengatasi masalah katarak. Mungkin tersampaikan juga bahwa sebetulnya mungkin kekeruhan pada mata, pada lensa mata ini, kalau dulu itu menunggu sampai matur ya dok ya. Jadi waktu ayah saya itu ditunggu sampai matur. Namun nampaknya kalau ditunggu sampai matur udah banyak hal yang berkurang gitu ya kemampuan penglihatan kita. Kalau yang saya dengar ya, yang saya baca dari literasi, ternyata
operasi katarak atau peko-emulsifikasi ini juga tidak harus menunggu sampai matur ya, tidak harus menunggu sampai matang, sehingga fungsi mata bisa segera pulih pada saat kita masih cukup bisa menggunakan penglihatan kita dengan optimal. Itu ya, mungkin poin lain adalah insya Allah tadi sudah saya sampaikan kita akan menghadirkan layanan mata, layanan operasi katarak dengan metode yang terakhir, peko-emulsifikasi. Insya Allah nih Dr. Retna Ningrum juga yang nanti mengawal kita. Makasih dokter, sudah kiranya menjadi bagian untuk kesuksesan kita membuat cerah kehidupan, cerah mata dari pasien-pasien kita. Dan insya Allah pada saatnya kita sih berharap tidak begitu lama ya. Barangkali dari siapapun dari kita, mungkin ada orang tua dari kita atau kakek dari kita atau bahkan kakak atau siapapun yang memang memerlukan bantuan untuk operasi katarak ini kiranya dapat mendapatkan layanan ini tidak dalam waktu yang begitu lama. Itu kita berharap dapat termanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan kita berharap juga kebutaan ya. Mungkin kebutaan dikarenakan katarak yang menjadi momok juga ini ya, jadi mungkin poin penting juga di sini adalah kebutaan yang diakibatkan oleh katarak yang dulu dianggap biasa gitu ya, udah saatnya buta. Tapi mungkin saat ini kita mencoba mengerahkan sekuat kita bagaimana agar resiko katarak yang mengakibatkan kebutaan pada kita ini dapat kita cegah dengan sebaik-baiknya dan dapat kita lakukan dengan pelayanan yang baik di Rumah Sakit LNJ Badak. Itu barangkali dokter kita yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Dr. Taningrum sudah menyampaikan ini semua, dan harapannya nih kita menjadi chain of agent ya untuk memberikan pencerahan penglihatan kita bagi masyarakat Kota Bontang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Nurul Fatoni untuk sedikit meet and greet-nya ya kepada teman-teman semua, juga peserta webinar yang lain. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Retna Ningrum yang terus setia praktek di sini dan tentunya akan memberikan pelayanan-pelayanan baru. Sekian untuk webinar kita pada sore hari ini, sudah sore ya ternyata pada sore hari ini. Namun teman-teman jangan pergi dulu. Masih ada sedikit-sedikit hadiah nih. Baik, dari saya dan Dr. Retna pamit undur diri untuk acara webinarnya. Kami kembalikan kepada hostnya, Mbak. Oke. Kepada Dr. Retna, terima kasih, dan juga sangat wow, energik ya. Terima kasih Dokter Gita. Baik, para ini peserta webinar masih stay tune ya di webinarnya. Kita masih ada lagi giveaway. Nah, ini giveaway-nya ada 5. Sekarang kita spin dulu. Silahkan Mas Rizal, siapakah yang beruntung? Saya mengingatkan tadi sudah kita close ya untuk absensinya ya di kolom chat. Apakah sudah absen semua ya? Sudah di close, oke. Sekarang kita cari 5. Oke, kita mulai. 3, 2, 1, diputar. Siapakah yang berhasil di sini? Yang beruntung? Mbak Febri Ambarwati, selamat.
Oh, asisten dokter Retna Ningrum ternyata ya. Ini tidak diatur ya dok. Ini pakai spin dok. Selamat Febri. Oke, selanjutnya satu Febri. Oke, ini yang kedua. Siapakah yang beruntung? Nur Aini, ini yang dari KP1 ya? Oke, dari KP1. Lanjut. Yang ketiga, siapakah yang berhasil? Semoga masih ada bapak-bapak dan ibu-ibu, para pensiunan yang masih. Oke. Oh, Hardian, ternyata kira ini Bu dia. Hardian, KP1 memborong. Oke, tinggal 2 lagi. Diputar. Oke, 3, 2, 1. Siapakah ya? Wow, ternyata memang dianulir ya. Memborong ini ya, karena menyimak banget sepertinya ya. Satu lagi. Ini mendapatkan berapa Mbak Zakia? Voucher 100.000. Ternyata Erma Safitri, selamat ya. Buat teman-teman yang beruntung, Mbak Febri, Mbak Nuraini, Hardian, Flora, dan Mbak Erma Safitri, cepat sembuh ya Mbak Erma, saat ini kayaknya sedang dirawat ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sampai di situ tadi acara kita. Jadi mata adalah jendela dunia. Mata yang sehat adalah aset berharga sepanjang hidup. Nah, dokter kita tadi sudah ada ya untuk yang penanya terbaik dan menjawab tadi dokter kita ya. Ada 5. Yang pertama selamat untuk Mbak Desi Arimbi. Yang kedua Flora lagi. Yang ketiga Ibu Hudia F. Rizal, selamat. Dan juga Bapak Saidil Muhtar, selamat Pak Saidil. Dan yang terakhir Dr. Anindi, selamat. Tepuk tangan dulu dong untuk para pemenang dan juga menerima giveaway. Dari kita nanti akan menghubungi langsung dengan customer care Rumah Sakit Al-Haji Badak. Baik hadirin, sampailah kita di penghujung acara webinar kesehatan Mata Cerah Berseri Bebas Katarak. Semoga acara ini dapat memberi manfaat baik, menambah ilmu kita semua, khususnya bagaimana cara menjaga seputar kesehatan mata kita yang disampaikan oleh Dr. Retna Ningrum, spesialis mata. Dan semoga acara ini mendapatkan kebaikan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada narasumber dan materi yang sangat informatif dan inspiratif Dr. Retna Ningrum. Sekali lagi aplaus untuk Dr. Retna Ningrum. Oke, dan terima kasih kepada moderator kita yang sudah mengatur lancarnya seminar hari ini, Dr. Gita Natali Sitompul. Terima kasih juga kepada direksi RSN Badak yang sudah mensupport acara hari ini, dan juga kepada direktur dan wadir RSN Badak. Terima kasih yang terhingga kepada Bapak Ibu peserta atas antusiasnya mengikuti acara webinar hari ini sampai akhir. Semoga kita bisa berjumpa kembali di acara webinar dengan tema yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.